Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Tetapi ingat ya, kita harus tetap menjalankan prokes. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah Pepandan Gunung Anyar GKJW Jemaat Rungkut, yang pada minggu pagi ini kita akan mengikuti perjamuan kudus Okumene. Tapi sebelumnya, mari kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita masuk dalam ibadah dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari dengan penuh sukacita ibadah pada hari Minggu ini kita lakukan dengan berlandaskan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datangnya adalah dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Turunlah atas saudaraku semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus Sang Putra. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan,
Ibadah pada hari Minggu ini dilandasi dengan sebuah tema yang terambil di dalam surat Roma pasal 12, Roma 12 ayatnya yang ke-10. Demikian kesaksian Alkitab. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikian bagian Alkitab yang mendasari peribadatan kita pada hari Minggu ini. Mari bersama-sama kita menyambutnya dengan nyanyian kita dari PKJ nomor 138. Kita nyanyikan bersama-sama, Setiamu Tuhanku. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman pada pagi hari ini akan diambil dari Markus 10 ayat 2 sampai 16. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami muliakan di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau senantiasa memberi kesehatan kepada kami dan melindungi kami. Terlebih pada saat ini Kau menghimpun kami. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberi kuasa Roh Kudus kepada Bapak Pendeta Abednego yang akan menyampaikan firman ini. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini dapat menyatu dalam hati dan kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bacaan firman pada saat ini kami ambil dari Markus 10 ayat 2 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dari bacaan kita tadi yang terambil dari Injil Markus 10 ayat 2 sampai 16, kita bisa belajar beberapa hal yang cukup penting dalam kehidupan persekutuan kita. Dalam tradisi Yahudi, jamahan adalah tradisi yang cukup penting. Makna beberapa jamahan bertujuan untuk memberi penguatan, curahan berkat, dan juga memberikan karunia. Di dalam perikop yang kita baca tadi, seseorang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan memberkati anak-anak itu. Hanya saja, para murid memarahi orang itu. Tuhan Yesus melihat dan menegur para murid yang menghalangi anak-anak dengan menyalahgunakan kedekatan mereka dengan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Dilanjutkan oleh Tuhan, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Dari ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ini, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus menempatkan anak-anak kecil di tengah orang dewasa untuk mengajari mereka bagaimana berpaling dari hasrat dan gairah orang besar yang pada umumnya diliputi dengan kekuasaan, kekayaan,
untuk kembali melihat ulang ketulusan, kesederhanaan yang terdapat pada anak kecil. Dan para pendengar pada waktu itu, para murid pada waktu itu, juga diajak untuk menyadari bahwa dalam kelemahan pun ia telah dilayakkan menjadi orang yang dikasihi. Semata-mata karena memang anak-anak kecil ini ada. Dan Tuhan dalam menyatakan kasih-Nya tidak membeda-bedakan siapakah yang dikasihinya. Tidak membeda-bedakan mereka yang dikasihi. Inilah sebuah kata kunci untuk sebuah kehidupan bersama yang indah. Kita bersama dengan lebih dari 7 miliar manusia, 400.000 lebih spesies tanaman, dan 8 juta lebih spesies fauna menghuni sebuah rumah bersama, yakni bumi ini yang luasnya sekitar 510,1 juta kilometer persegi. Tanpa sebuah kesadaran untuk saling menerima dengan tulus, dengan kesederhanaan, dengan kesadaran untuk berbagi ruang dalam rumah bersama yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita ini, maka dunia akan menjadi tempat ajang kompetisi dan pertarungan demi kepentingan sendiri. Ini simbol yang ingin diangkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika Tuhan menjadikan anak-anak sebagai pihak, sebagai kelompok yang juga menerima jamahan dan anugerah serta karunia-Nya. Mau berbagi, mau saling memperhatikan, mau saling menerima satu dengan yang lain. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengasihi kepada siapapun juga mereka, termasuk dan bahkan mereka yang paling lemah dan sederhana sekalipun. Inilah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita sebagai persekutuan milik-Nya. Oikumene mengingatkan kepada kita hidup bersama dengan sesama ciptaan dalam satu rumah yang sama, satu rumah besar yang disebut bumi atau dunia ini. Maka kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang tulus, sederhana, mengasihi dengan apa adanya kepada siapapun juga. Menerima siapapun sesama kita dalam keadaan mereka yang seperti apapun juga. Kiranya apa yang Tuhan Yesus ajarkan saat ini, dengan menerima anak-anak yang lemah, yang tak berdaya, yang tak memiliki kelas dalam komunitas pada waktu itu, juga memampukan kita untuk mau membuka diri kita bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat kami undang untuk bersama bangkit berdiri.
Marilah di hadapan Tuhan dan bersama-sama dengan seluruh umat percaya, kita nyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dengan kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebagaimana yang telah disampaikan di dalam warta jemaat, pada hari ini kita semua warga GKJW Jemaat Rungkut Pepantan Gunung Anyar akan menerima pelayanan perjamuan kudus dalam rangka Hari Oikumene. Oleh karena itu, dengan hati yang kita bawa kepada Tuhan dalam kerendahan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita dengan penuh sukacita. Kita menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudus kali ini. Kita hayati kasih Tuhan bagi kita dengan kita bernyanyi dari NKB nomor 83, kita nyanyikan bersama-sama Nun di Bukit yang Jauh. Yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Segala bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat
saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota telah milikku. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di mana ada orang banyak berkumpul, benih perpecahan selalu ada. Benih itu bisa tumbuh dengan subur sehingga menimbulkan perpecahan. Demikian juga dalam kehidupan umat Tuhan dalam gereja. Pada awal mulanya, di dunia ini hanya ada satu persekutuan orang percaya, yaitu gereja yang kudus dan am. Tetapi gereja tidak sadar bahwa di dalamnya ada benih-benih perpecahan yang mengancam keutuhan gereja. Pada akhirnya, gereja yang satu dan kudus dan am menjadi terpecah-pecah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang adalah kepala gereja. Dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan senantiasa mengingatkan umat miliknya supaya selalu ingat dengan tugas dan panggilan gereja di dalam dunia ini. Tidak berarti bahwa benih-benih perpecahan itu telah hilang dari tengah-tengah gereja. Oleh sebab itu, kiranya kita juga senantiasa waspada, agar jangan sampai tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah ini menjadi semakin terpecah. Kiranya pesta perjamuan kudus ini bisa menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama memasuki pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan, tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dalam roti dan anggur perjamuan kudus mengingatkan kita kepada pengorbanan Kristus yang bertujuan untuk mempersekutukan umat-Nya dalam persekutuan yang kudus. Karena itu, dengan hati yang terarah kepada Tuhan, mari kita datang memenuhi panggilan Tuhan dengan sukacita dan disertai semangat persekutuan yang sejati. Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid-Nya mengikuti atau melakukan satu perjamuan menjelang kesengsaraan dan kematian-Nya. Tuhan Yesus mengambil roti pun dipecah-pecahkan, dan Tuhan berfirman, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku
dan penantian akan kedatanganku. Tuhan Yesus pada waktu itu juga mengambil anggur. Anggur pun dituangkan dan Tuhan berfirman, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh karena darahku yang ditumpahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku." Tuhan Yesus berfirman, "Terimalah. Terimalah." Tuhan berfirman, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku." Tuhan berfirman, "Terimalah dan makanlah." Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tertumpah karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku. Tuhan Yesus berfirman, "Terimalah dan minumlah." Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tertumpah karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku. Demikianlah kasih Tuhan bagi kita semua, yang dinyatakan bagi kita melalui karya kasih dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita senantiasa mewujudkan kehidupan yang semakin indah di hadapan Tuhan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Agar dalam hidup persekutuan kita ini, kita boleh tetap saling menyatakan kasih satu dengan yang lain untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kini marilah dengan hati yang penuh syukur,
kita undur dari meja perjamuan kudus ini dengan mengingat akan firman yang demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, begitu besar kasih Allah pada kita, dan kasih-Nya senantiasa dianugerahkan bagi kita setiap saat. Oleh karena itu, mari kita undur dari meja perjamuan kudus Tuhan ini dengan penuh rasa syukur, dan rasa syukur kita ini akan kita ungkapkan dengan bersama-sama kita menghaturkan persembahan, baik persembahan minggu maupun persembahan syukur perjamuan kudus, dapat melalui rekening yang tertayang untuk Pepantan Gunung Anyar maupun QR Code, dan juga dapat dengan menitipkan persembahan kita melalui para pelayan di kelompok kita atau di tempat kita masing-masing. Bersama dengan kita menghaturkan rasa syukur kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 393. Kita nyanyikan bersama-sama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kini jemaat, mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Kita bersatu hati dan berdoa. Tuhan, demikianlah ungkapan syukur kami yang kami haturkan kepadamu melalui persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menyuci kuduskan persembahan ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah dunia ini, khususnya melalui persekutuan kami di GKJW Jemaat Rungkut Pepantan Gunung Anyar. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati tangan-tangan yang telah mempersembahkan dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Kiranya Tuhan memberkati setiap karya yang dilakukan oleh tiap-tiap warga jemaat milik-Mu, sehingga melalui karya itu berkat Tuhan boleh mengalir melimpah dalam kehidupan tiap-tiap keluarga milik Tuhan. Dan dengan itu semua kami boleh memuliakan Tuhan dalam segenap kehidupan kami.
Kami doakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan kesembuhan oleh karena kasih dan perkenan Tuhan. Kami juga doakan saudara-saudara kami yang letih, lesu, berbeban berat oleh berbagai tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Mari Tuhan, Engkau berkarya melalui Roh Kudus, memberikan dan menumbuhkan pengharapan dalam kehidupan tiap-tiap warga jemaat milik-Mu di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, sehingga segala sesuatu boleh dihadapi, dijalani dengan penuh keyakinan akan kasih dan penyertaan Tuhan. Perkenankan kami juga berdoa bagi persekutuan kami, Gereja Gereja Wetan, yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama. Kiranya melalui persekutuan ini, kami boleh saling belajar untuk menghormati, menerima satu dengan yang lain, menguatkan dan menopang di tengah berbagai tantangan kehidupan. Sehingga dengan itu semua, melalui keberadaan kami, kasih Tuhan boleh dirasakan oleh semakin banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Kami doakan seluruh warga negara Indonesia dan pemerintah bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami bersyukur untuk situasi pandemi yang boleh ada dalam keadaan yang semakin baik. Namun kiranya ini semua tidak menyurutkan semangat kami untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan, sehingga sungguh-sungguh kami dapat mengurangi resiko penularan virus yang penyakitnya saat ini sedang mewabah. Kami berdoa bagi persekutuan kami secara khusus di Pepantan Gunung Anyar, dalam kerinduan kami untuk terus berproses mendewasa dalam kehidupan persekutuan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, sehingga kami semua boleh dapat bertumbuh. Kesadaran kami, iman dan percaya kami, kerinduan kami untuk bersekutu sebagai jemaat yang dewasa, sehingga melalui itu semua kami dapat terus mengembangkan diri dalam kehidupan persekutuan semakin indah di hadapan Tuhan. Berkatilah rencana-rencana untuk pembangunan rumah ibadah, berkatilah perizinan yang harus kami urus, berkatilah pendanaan yang harus kami siapkan. Kami yakin dan percaya kasih dan pertolongan Tuhan nyatakan bagi kami semua. Demikianlah ya Tuhan yang menjadi ungkapan syukur dan doa kami. Kami nanti juga akan mengakhiri peribadatan kami pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan tetap senantiasa beserta kami, menemani kami dalam setiap langkah kehidupan anugerah Tuhan. Segala doa kami, baik yang mampu kami ungkapkan, maupun yang masih ada di dalam hati kami masing-masing, semua ingin kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Ibadah kita akan kita akhiri, tetapi tetaplah ingat bahwa ibadah sejati adalah segenap kehidupan kita yang terus melakukan kehendak Tuhan. Mari kita selalu melakukan kehendak-Nya, menerima dan menghargai satu dengan yang lain,
saling menguatkan, menopang di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Kita wujudkan persaudaraan yang indah di dalam Tuhan. Dan bersama kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Kini jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, menyertai umat percaya milik-Nya yang setia dan bersandar hanya kepada Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin.